Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya, saya sendiri, Rindia Gayu Ayunda, mahasiswa Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandal Huzada Selawi. Di video pertama ini, saya akan membahas tentang tugas kuliah online saya, mata kuliah toksikologi dengan materi asas umum toksikologi, dan juga saya akan sedikit mereview tentang jurnal penelitian yang berjudul uji toksisitas ekstrak daun kemangi yang diukur dari nilai LD50 dan histopatologi ginjal. Semoga bermanfaat ya. Selamat menonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Materi yang pertama yang akan disampaikan yaitu definisi toksikologi. Sebelumnya, toksikologi ini merupakan ilmu yang mempelajari efek merugikan dari zat kimia, baik saat digunakan atau saat berada di lingkungan, terutama pada manusia, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Toksisitas ini merupakan kapasitas suatu zat kimia atau beracun untuk dapat menimbulkan efek toksik tertentu pada makhluk. Selanjutnya ada asas umum toksikologi. Asas umum toksikologi ini merupakan faktor yang mempengaruhi timbulnya suatu efek toksik yang bermanfaat untuk evaluasi ketoksikan suatu zat. Nah, di sini ada macam-macam asas umum dari toksikologi. Ada 4 macam. Yang pertama, mengenai kondisi efek toksik, yang kedua mekanisme efek toksik, yang ketiga wujud efek toksik, dan yang keempat sifat efek toksik. Nah, untuk asas umum toksikologi yang pertama kan kondisi efek toksik. Nah, kondisi efek toksik ini dibagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama kondisi pemejaan, yang kedua kondisi makhluk hidup, dan yang ketiga efek toksik. Pada kondisi pemejaan ini dapat mempengaruhi suatu efek toksik, yaitu pada jenis, jalur, lama, kerapan, saat, dan takaran pemejaan. Jenis pemejaan ini ada 2 macam. Yang pertama, pemejaan kronis dan akut. Pada pemejaan akut ini, pemejaannya dilakukan kurang dari 24 jam, sedangkan pada pemejaan kronis dilakukan dapat lebih dari 24 jam. Yang kedua ini kondisi pada makhluk hidup. Nah, di sini suatu keadaan fisiologi atau patologi yang dapat mempengaruhi ketersediaan racun di sel sasaran. Makhluk hidup yang berpengaruh terhadap efek toksik ini meliputi berat badan, usia, suhu tubuh, status gizi, kehamilan, dan jenis kelamin. Dan yang ketiga ada efek toksik. Efek toksik ini suatu keadaan yang dapat mempengaruhi keefektifan absorpsi, distribusi, dan eliminasi suatu zat beracun di dalam tubuh. Pada mekanisme efek toksik ini dapat berguna untuk mengetahui suatu penyebab timbulnya racun yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Mekanisme efek toksik digolongkan menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan sifat dan tempat kejadian, yang kedua sifat antaraksi antara racun dan aksinya, dan yang ketiga ini resiko pada penumpukan suatu racun di dalam gudang penyimpanan tubuh. Ini menurut Donatus 2001. Kemudian pada wujud efek toksik ini dibagi menjadi 3 perubahan. Yang pertama perubahan biokimia, yang kedua perubahan fungsional, dan yang ketiga perubahan struktural. Yang pertama ini pada perubahan biokimia terhadap luka sel akibat interaksi antara racun dan tempat aksi yang terbalikan. Toksik biokimia antara lain dapat menghambat respirasi seluler, perubahan keseimbangan cairan, serta gangguan pada pasokan energi. Yang kedua itu perubahan fungsional. Ini berkaitan dengan antaraksi racun dengan reseptor aktif enzim yang terbalikan sehingga dapat mempengaruhi fungsi hemostatis. Yang ketiga, perubahan struktural. Perubahan struktural ini meliputi degenerasi, proliferasi, dan inflamasi. Setelah itu ada sifat efek toksik.
Sifat efek toksik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, efek toksik terbalikan atau reversible, dan yang kedua, efek toksik tak terbalikan atau irreversible. Pada efek toksik reversible mempunyai ciri-ciri: yang pertama, kadar racun dan reseptor kembali normal. Yang kedua, efek toksik cepat hilang bila racun habis. Dan yang ketiga, ketoksikan suatu zat beracun tergantung pada takaran atau dosisnya. Nah, ciri-ciri pada efek toksisitas yang irreversible ada 3 ciri juga. Yang pertama, kerusakan racun dan reseptor menetap. Dan yang kedua, terjadi penumpukan pada efek toksik. Dan yang ketiga, pemejaan takaran kecil pada jangka panjang akan memberikan suatu efek yang sama dengan pemejaan takaran besar dalam jangka pendek. Selanjutnya, saya akan mereview jurnal. Jurnal yang saya review ini berjudul Uji Toksisitas Akut Ekstrak Etanol Daun Kemangi diukur dari nilai LD50 dan histopatologi ginjal, yang ditulis oleh Khalis Abrori, Hana Nur Fadila, dan Eli Nur Sakinah. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Untuk email korespondingnya, khalisabrori.fk@unix.ac.id. Pendahuluan. Kemangi termasuk dalam famili Lamiaceae yang populer sebagai tanaman obat dan memiliki banyak kandungan antioksidan dan fitonutrien. Ekstrak etanol dari daun kemangi ini terbukti sebagai hepatoprotektor pada mencit yang diinduksi isosianid. Uji toksisitas akut ialah salah satu evaluasi toksikologi dari ekstrak obat herbal yang dilakukan sebelum uji klinis. Untuk nilai potensi toksisitas akut yang diukur dari besaran LD50 yang merupakan parameter yang digunakan untuk uji toksisitas akut oral. Selanjutnya, ada metode yang dilakukan, yaitu jenis penelitian ini menggunakan kuasi eksperimental dengan rancangan penelitian post-test non-equivalent control group design yang bertujuan untuk mengetahui toksisitas akut ekstrak etanol daun kemangi. Pembuatan ekstrak menggunakan metode maserasi. Uji toksisitasnya menggunakan metode OECD 420 Fit Dose Procedure yang memiliki 3 jenis perlakuan. Yang pertama, uji pendahuluan, yang kedua, uji pembatasan, dan yang ketiga, uji utama. Pada uji pendahuluan ini dapat bertujuan untuk mencari suatu dosis awal yang sesuai untuk uji utama dengan 1 ekor mencit. Yang kedua, pada uji pembatasan ini digunakan apabila suatu peneliti memiliki informasi yang menunjukkan bahwa uji cenderung tidak toksik atau memiliki toksisitas yang melebihi batas dosis yang telah ditentukan. Pada uji utama ini digunakan untuk melakukan suatu uji yang sebenarnya dan bertujuan untuk mengetahui kisaran LD50 suatu senyawa dengan 5 mencit pada setiap tingkatan dosis ekstrak etanol daun kemangi. Untuk hasil penelitian pada dosis 300 dan 2000 mg per kilogram berat badan tidak ditemukan adanya bukti toksisitas maupun kematian pada mencit, sehingga dosis awal untuk dilakukan uji utama adalah 200 mg per kilogram berat badan. Pada uji utama didapatkan mencit bertahan hidup dan tidak terdapat mencit bertahan hidup. Bukti toksisitas pada dosis 200 mg per kilogram berat badan yang diberikan selama 14 hari. Kisaran nilai LD50 ekstrak etanol daun kemangi dapat diperkirakan pada dosis kurang lebih 200 mg per kilogram berat badan. Pada gambar histopatologi ginjal secara umum dapat dilihat pada gambar yang pertama, tampak pada gambar sel normal pada panah hijau, nekrosis inti pada panah hitam, dengan degenerasi tubulus pada panah kuning dan dilatasi tubus proksimal pada panah merah. Gambaran histopatologi ginjal ini pada kelompok kontrol tidak ditemukan kelainan dengan skor 0,00, sedangkan pada kelompok perlakuan didapatkan suatu perubahan histopatologi dengan rata-rata skor 0,72 dan 0,42. Untuk hasil uji Mann-Whitney, rata-rata skor histopatologi ginjal antara dus kelompok berbeda bermakna, dengan nilai P sama dengan 0,018. Pada pembahasan, untuk penelitian yang dilakukan oleh Rohman 2011, pemberian ekstrak Akeolus daun kemangi tidak menimbulkan gejala toksisitas pada dosis 5 kg per pp maupun ekstrak alkohol pada dosis 4 gram per kilogram berat badan. Selain itu, menurut Gautama 2014, melakukan suatu uji oksiditas akut selama 14 hari dapat menunjukkan mencit dapat bertahan hidup pada dosis 2000 mg per kilogram berat badan. Pada penelitian tersebut dilakukan uji toksisitas selama 28 hari. Ekstrak etanol 50% dari daun kemangi pada dosis 200, 400, dan 800 mg kilogram berat badan tidak menimbulkan kematian pada mencit. Dari ketiga penelitian tersebut diketahui bahwa baik dalam bentuk tubuh ekstrak alkohol maupun ekstrak etanol 50% daun kemangi tidak menunjukkan toksisitas. Hasil gambaran hipatologi pada penelitian ini berbeda antara kelompok kontrol dan perlakuan. Perbedaan ini terletak pada kelompok kontrol semua sampelnya tidak terdapat perubahan histopatologi ginjal, sedangkan pada kelompok perlakuan terdapat perubahan histopatologi ginjal. Pada penelitian ini tidak dilakukan uji pembatasan dengan dosis 5.000 mg per kilogram berat badan karena pada dosis 2.000 mg per kilogram berat badan telah didapatkan perubahan histopatologi ginjal. Meskipun ekstrak daun kemangi ini tidak toksik dan aman, penggunaan ekstrak daun kemangi harus tetap berhati-hati. Pada
kimia. Yang kedua, asas umum toksikologi ini merupakan faktor yang mempengaruhi suatu timbulnya efek toksik dan bermanfaat untuk evaluasi ketoksikan zat. Yang ketiga, kondisi efek toksik dibagi menjadi 3 jalur. Yang pertama, kondisi pemujaan, yang kedua, kondisi menurut hidup, dan yang ketiga, efek toksik. Dan yang konsultan yang keempat ini, mekanisme suatu efek toksik berdasarkan sifat dan tempat kejadian, sifat antara racun dan nomor racunnya, dan risiko penumpukan racun dalam gudang penyimpanan tubuh. Selanjutnya, wujud efek toksik dibagi menjadi perubahan, biokimia, fungsional, dan struktural. Dan yang terakhir, terdapat dua sifat efek toksik. Yang pertama, terbalikan atau reversible, dan yang kedua, tak terbalikan atau irreversible. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat yang sudah mau nonton video saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Semoga video ini bermanfaat ya bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.